Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan menuju ke sebuah tempat yang berada di Dusun Poyahan, Desa Seloharjo, Pundong Bantul, Yogyakarta. Di sana terdapat sebuah situs cagar budaya, jejak-jejak Mataram di masa lalu ya. Tapi sebelum kita akan menuju ke sana, saya akan melihat secara langsung bagaimana kondisi Keraton Yogyakarta seandainya dilihat dari kejauhan ya. Karena lokasi Keraton Yogyakarta dengan tempat yang saya akan kunjungi ini diperkirakan adalah sekitar 20 kilonan. Nah, apakah nanti saat saya sudah tiba di lokasinya, di lokasi bukit, namanya adalah Bukit Surocolo, apakah nanti kita dapat melihat dari jarak jauh bagaimana kondisi dari Keraton Yogyakarta yang memang pada saat ini sedang diadakan revitalisasi besar-besaran, yaitu pengembalian bentuk-bentuk Keraton Yogyakarta seperti semula, dan dimulai dengan revitalisasi alun-alun utara, di mana yang dahulu kala alun-alun utara ini diperuntukkan untuk umum ya. Apalagi juga dahulu kala itu di alun-alun utara itu diperbolehkan diadakan pasar malam. Tapi kalau sekarang sudah alun-alun utara itu kayaknya sudah bersifat privat ya. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke alun-alun utara. Dan dasar tanahnya juga sudah digantikan dengan pasir pantai. Nah, ini teman-teman, saya sudah menanjak untuk menuju ke Dusun Poyahan atau Bukit Surocolo ya. Ini bukit ini sebenarnya menurut TV Lebaran ya, ini adalah bukit pembatas antara daratan dengan pantai laut selatan atau Parangtritis. Karena jika kita naik terus lurus terus sampai ke atas, kita akan sampai ke Gua Jepang, dan di bawahnya itu kita sudah bisa melihat luasnya pantai Parangtritis atau pantai laut selatan. Nah, nanti dari sini, dari Bukit Surocolo ini, saya akan mencoba untuk meneropong ya, melihat dari jarak jauh apakah Keraton Yogyakarta itu nanti akan terlihat dari sini ya. Karena kan sekarang ini sudah diadakan revitalisasi tahap kedua, yaitu pembangunan benteng Keraton Yogyakarta. Jadi bisa dipastikan bentuknya itu akan sangat terlihat, karena kan bentangannya itu sangat luas dan panjang ya. Jadi kemungkinan besar saya perkirakan kalau saya melihat dari jarak jauh yang sekitar jauhnya itu sekitar 20 kilo dan di perbukitan, itu kemungkinan besar saya dapat melihat, meskipun ya mungkin tidak terlalu jelas. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di puncak ya, ini tapi ini belum puncak sekali ya, ini hanya di bawah, agak bawah dari Bukit Surocolo ini. Dan di sini terbentang pemandangan yang sangat indah sekali, dan dari sinilah nanti saya akan mencari celah-celah atau tempat-tempat yang sekiranya dapat melihat dari jarak jauh di manakah posisi Keraton Yogyakarta jika dilihat dari sini ya.
Karena bagaimanapun juga lokasi ini sangat dekat dengan Parangtritis ya. Dan kita tahu bahwa Pantai Parangtritis ini adalah salah satu tempat juga, tempat favorit dari Raja-Raja Mataram di masa lalu. Jadi tidak salah juga kalau mitosnya itu bahwa Raja Mataram Jogja ini mempunyai hubungan erat dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Nah, ini teman-teman, saya akan mencoba meneropong dari lokasi ini menuju sisi depan dari tempat ini, lalu akan melihat ke utara. Apakah dapat dilihat keraton atau gambaran keraton Jogja dari sini ya? Dan kenapa sih kok TV Lebaran itu pengen datang ke sini terus melihat Keraton Yogyakarta ini dari sini gitu loh. Karena ya itu tadi, karena memang saat ini Keraton Yogyakarta ini sedang diadakan revitalisasi besar-besaran, terutama yaitu bagian benteng keraton. Jadi TV Lebaran mengira atau berpendapat bahwa bentangan dari benteng itu yang sangat luas dan panjang ini akan terlihat jika dilihat dari jarak jauh. Makanya TV Lebaran mencoba melihat dari bukit yang dekat dengan Parangtritis ini, atau yang bernama Bukit Surocolo. Kita bisa menyebutnya juga Bukit Parangtritis ya, karena memang bukitnya itu sangat dekat sekali dengan Pantai Parangtritis. Nah, ini teman-teman, saya sudah mencoba untuk mendekatkan kamera saya, dan sepertinya terlihat teman-teman. Sepertinya menurut TV Lebaran yang putih-putih itu ya, itu adalah bentangan dari benteng Keraton Yogyakarta saat ini yang sedang direvitalisasi. Mungkin kalau zaman dahulu ya, mungkin kan rumah-rumah yang ada di sekitarnya, atau mungkin ya pembangunan pemukiman itu kalau zaman dahulu mungkin belum sebanyak ini ya. Jadi kalau zaman dahulu mungkin sangat lebih terlihat ya Keraton Yogyakarta itu, karena kan mungkin bangunannya paling megah sendiri, paling besar sendiri ya. Kalau sekarang kan sudah banyak juga bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ya, kayak pabrik-pabrik, hotel-hotel, dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan mencoba lagi untuk mencari tempat yang sangat mungkin agak lebih terlihat ya, karena saya lihat di sini karena memang banyak pepohonan yang rindang ya, ini agak menutupi arah saya untuk melihat menuju Keraton Yogyakarta ya. Jadi ini sangat menutupi ya. Kalau dulu saya pernah kemari itu kayaknya pohon-pohonnya itu belum menjulang tinggi seperti ini ya, atau mungkin belum tumbuh tinggi seperti ini. Jadi sangat terlihat dengan jelas bagaimana kondisi dari sisi utara dari bukit ini ya. Jadi bisa lebih melihat dengan jelas posisi Keraton Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, saya mencoba mendekatkan lagi zoom dari kamera saya untuk melihat lebih jelas atau lebih dekat ya dengan Keraton Yogyakarta. Lah itu teman-teman ya, itu kayaknya Keraton Yogyakarta teman-teman ya, sangat jelas juga ya, meskipun ya tampak kecil ya, karena ini kan jauh sekali jaraknya ya, sekitar 20-an kilo ya. Nah, ini nanti saya setelah kesini, kita akan mencari jejak-jejak dari Keraton Jogja atau mungkin juga Kerajaan Mataram di masa lalu di sekitar sini ya. Lokasinya tidak jauh dari sini. Itu di sana terdapat sebuah gua, terdapat sebuah sendang, dan terdapat sebuah pohon besar ya. Nanti kita akan mencoba ke sana. Nah, ini teman-teman, saya mencoba lagi untuk mengezoom ya. Itu teman-teman, itulah penampakan Keraton Yogyakarta dilihat dari Bukit Parangtritis atau Bukit Surocolo. Sangat terlihat juga jelas ya, meskipun ya agak samar-samar ya. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke lokasi kedua, yaitu jejak-jejak Keraton Mataram yang ada di sini. Jadi di sini ini terdapat sebuah
situs cagar budaya. Cagar budaya ini terdapat nanti adalah gua, terus ada sendang, dan juga ada pohon yang sangat besar ya. Konon bahwa tempat ini adalah peninggalan dari Raja Amangkurat III atau yang dikenal juga sebagai Sunan Mas ya, yaitu sekitaran abad 16 sampai 17. Nah, nanti kita akan mencoba melihatnya atau mungkin juga mengekspedisi, mengotak-atik atau mungkin menganalisa juga, berimajinasi juga di lokasi ini. Dan ini teman-teman, saya sudah sampai di lokasi, terdapat jejak-jejak Mataram, kerajaan Mataram yang ada di sini ya. Karena konon di sini adalah peninggalan dari Amangkurat III atau Amangkurat Mas ya, Sunan Mas. Dan perlu diketahui juga oleh pemirsa TV Lebaran bahwa pemerintahan Amangkurat III ini dalam memimpin kerajaan Mataram ini terbilang singkat ya, yaitu sekitar 2 tahun, dari tahun 1703 sampai 1705. Beliau ini memimpin kerajaan Mataram Kartosuro, yaitu kerajaan Mataram setelah perpindahan dari Pleret. Nah, inilah teman-teman, kita sudah sampai di situs Gua Surocolo. Di sini terdapat sendang dan terdapat juga arca-arca kuno ya. Nanti kita ekspedisi, kita analisa apakah benar dahulu kala di sini memang mempunyai sejarah-sejarah, histori-histori di masa lalu, terutama di masa Mataram. Memang tempat ini ada beberapa versi ya tentang tempat ini, tentang gua Surocolo ini dan mungkin sendang-sendang yang ada di sini ya. Ada beberapa versi ya. Yang pertama adalah tempat sembunyi dari kejaran Belanda, pokoknya tempat bersembunyi gitulah. Karena memang di atas ini tuh ada namanya gua Jepang ya. Yang kedua adalah sebagai tempat bertapa atau semedi. Dan ada pula yang mengatakan dibuat oleh Amangkurat Mas untuk berlindung dari kejaran musuh di saat terjadi perang kerajaan Mataram di saat itu. Nah, ini teman-teman, di sini terdapat banyak sekali batu-batu kuno ya. Batu-batu yang kalau TV Lebaran analisa atau diimajinasikan, ini adalah batu-batu di era Hindu-Buddha. Jadi kalau menurut TV Lebaran ya, tempat ini sebenarnya adalah tempat yang lebih tua dari zamannya kerajaan Mataram Islam di masa Amangkurat III. Itu menurut analisa dari TV Lebaran. Ini teman-teman, batunya aja sudah sangat-sangat sangat-sangat tua sekali usianya diperkirakan ya. Nah, ini teman-teman ya, ini kita akan mencoba mengekspedisi lagi lokasi ini. Apakah benar-benar lokasi ini dahulu adalah tempat yang mempunyai histori di masa lalu ya. Nah, ini nih teman-teman, ini juga batu apa ini yang untuk mengairi sebuah pemandian atau kolam ya. Nih, kalau saya lihat yang atasnya ini udah renovasi ya atau baru ya. Jadi kemungkinan besar tempat ini menurut TV Lebaran adalah tempat kayak sebuah pemandian ya, atau mungkin tempat ritual bagi agama Hindu dan Buddha. Nah, mungkin selanjutnya terus diteruskan ke era selanjutnya, yaitu era Mataram Islam ya. Jadi kemungkinan besar menurut TV Lebaran bahwa tempat ini tuh sesungguhnya lebih tua dari era Mataram di era Amangkurat III ya. Nah, ini juga ada pohon besar teman-teman ya. Ini ada 2 pohon besar yang konon usia dari pohon ini sekitar 250 sampai 500 tahun. Wah, sudah lama sekali ya. Tapi itulah waktu, itulah sebuah perputaran waktu ya. Ini namanya pohon randu alas dan pohon kepuh ya. Nah, ini teman-teman, kita akan mencoba lagi melangkah naik, mencari sisa-sisa jejak masa lalu yang ada di sini ya. Ini memang kalau saya lihat lokasi ini memang sudah tua sekali ya. Nah, ini di sini juga ada sebuah pendopo, tapi kalau dilihat dari strukturnya ini memang pendopo baru ya, karena sudah ada keramiknya ya.
Tapi ini kayaknya mau ambruk ya. Tidak tahu nih kenapa kok mau ambruk ya, tapi ya tempat sebagus ini kok sepi sekali ya. Ya itulah ya, kalau saya lihat memang wisata-wisata sejarah itu memang hanya orang-orang tertentu yang berminat atau suka ya. Nah ini teman-teman, kita akan menuju ke Gua Surocolo, yang konon gua ini dahulu kala dibuat dengan kerukan batok. Jadi mengeruk itu dengan batok itu ya, konon sih seperti itu ya. Nah coba ini nih teman-teman, kita melihat banyak berserakan di sini tuh batu bata kuno ya. Jadi kalau TV Lebaran itu tangannya menyentuh batu bata, itu menandakan disitulah terdapat jejak-jejak masa lalu yang berbentuk sebuah batu ya. Tadi kita juga melihat di sekitar pohon itu kan ada tatanan batu bata ya. Kemungkinan besar menurut TV Lebaran di sini tuh ya dahulu kala itu kayak sebuah, mungkin kayak sebuah tempat itu loh, yang kayak sebuah pesanggrahan, tapi pesanggrahan yang sudah kuno ya, itu di masa yang sangat lampau sekali. Nah inilah teman-teman, ini adalah Gua Surocolo ya. Ini bukan gua alami ya, tapi gua buatan ya. Konon di sini pembuatannya itu dengan mengeruk dengan batok ya, batok kelapa itu ya. Jadi ya sangat lama mungkin ya. Nah ini teman-teman, di sini juga terdapat batu-batuan yang mengidentifikasi kan bahwa di sini adalah tempat yang sudah lama ya, atau mungkin penggunaannya itu sudah masa lampau ya. Nah ini kita lihat batu-batu ini menandakan kalau di sini tuh ya tempatnya adalah tempat yang usianya itu sudah ratusan tahun ya. Nah ini teman-teman ya, ini lokasinya. Jadi menurut TV Lebaran ya, itu sebelum adanya gua yang dibuat kerukan ini, kemungkinan besar di sini itu memang sudah menjadi tempat yang sakral di masa lalu. Jadi sebelum penggunaan dari gua ini atau mungkin adanya gua ini, memang bangunan mungkin kayak sebuah candi atau bangunan Hindu Buddha itu memang sudah ada sebelumnya. Terus diteruskan dengan era selanjutnya, yaitu era Mataram ya, atau Mataram Islam, di masa kerajaan Mataram. Terus dibuatlah gua ini sebagai tempat bersemedi atau mungkin juga berlindung ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya di dalam guanya sangat gelap sekali, dan ini juga saya melihat ada bekas pembakaran dupa ya. Ini menandakan ya para spiritualis ya sering kesini atau pernah kesini untuk bersemedi atau mungkin ya menenangkan diri ya. Nah ini saya juga mengelus-elus batunya karena saya juga ingin menganalisa apakah dahulu kala ini sebenarnya buat apa, atau mungkin juga bagaimana cara mengeruknya ini. Kalau memang diperkirakan juga mengeruknya ini memang ya mungkin benar sih, kalau pakai batok juga bisa sih, karena kalau saya lihat struktur dari bebatuannya ini memang tidak terlalu keras sekali ya. Jadi ya bahasa Jawanya itu empuk itu ya. Nah ini teman-teman, saya juga menemukan batu ini tak kira itu batu lama ya, karena ada tulisan ini, tulisan apa C apa itu kan kayaknya tulisan dari Badan Cagar Budaya ya. Tapi setelah saya ketok-ketok ya, atau mungkin analisa, ini jelas ini batu baru gitu ya. Saya masih tidak percaya ya, tapi setelah saya dekati lagi itu ada tulisannya, namanya Joko Lelono ya, sekitar 1950 atau 40 itu ya. Jadi bener ya, itu memang batu baru ya. Makanya saya kok ragu ya, kalau batu lawas kok kayak gini ya. Kalau bukan batu lawas kok ada tulisan kayak cetakan atau penanda dari cagar budaya gitu, gitu. Nah ini teman-teman, ini juga terdapat batuan batu bata kayak pondasi ya. Jadi kemungkinan besar di sini tuh dulu ada kayak mungkin cungkup kecil atau bangsal kecil ya, yang untuk mungkin ya terasnya dari gua ini ya.
Ini juga saya temukan batu bata yang sangat besar ya. Jadi memang kalau saya lihat ya dari gua ini atau tempat ini memang mempunyai banyak histori di masa lalu ya, karena dengan terlihat banyak batu bata yang berserakan ya. Nah, ini saya juga mencoba untuk menelisik lagi di sudut-sudut dari tempat ini ya, karena memang developer hantu kalau mengekspedisi sampai ke akar-akarnya. Jadi kita melihat siapa tahu ada jejak-jejak masa lalu yang masih nyelempit ya, atau sembunyi di lokasi ini ya. Nah, inilah teman-teman lokasinya ya. Memang kalau dianalisa lagi, memang bangunan ini memang peninggalan orang yang penting ya, atau mungkin orang terpandang ya, kalau dilihat dari imajinasi atau jejak-jejak dari batu batanya. Kayaknya bangunan inilah bangunan mewah di masa lalu juga. Tentu saja yang mempunyai bangunan mewah atau mampu membangun itu ya orang-orang terpenting ya, atau seorang raja, adipati, atau mungkin juga pemimpin suatu wilayah ya. Nah, ini juga ada sebuah tempat di baratnya ini kayak sebuah emperan ya, jadi untuk istirahat juga bisa, ini kayak nyantai gitu. Tapi kalau dilihat dari strukturnya memang ini biasa saja ya, tidak ada kayak apa ya yang bernilai khas masa lalu banget, tidak ada ini sih kalau menurut developeran ya. Tapi kalau yang dalam itu memang ada nilai-nilai khusus gitu ya. Kalau yang luaran nih ya kayaknya mungkin tambahan juga bisa. Jadi setelah ada gua yang utama tadi, terus di masa selanjutnya dibuat seperti di baratnya mungkin untuk emperan ya, itu kemungkinan, karena semua sejarah itu tidak ada yang 100% benar kecuali pelaku utamanya di zamannya. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kali ini kita sudah mengunjungi dua tempat ya, meskipun memang cuma berdekatan. Yang pertama kita tadi sudah ada di bukit yang tidak terlalu tinggi tadi. Kita melihat bagaimana kondisi dari Keraton Yogyakarta jika dilihat dari kejauhan yang sekitaran ya mungkin 20 kiloan ya. Tapi ya kita tadi sudah bisa melihat kok ya, kemungkinan besar itu adalah adalah Keraton Jogja yang terlihat dari lokasi ini. Dan kita sudah mengunjungi selanjutnya, yaitu situs cagar budaya Gua Surocolo, Sendang Surocolo, yang dahulu kala menyimpan banyak versi cerita sejarah di masa lalu. Apa yang dapat kita ambil hikmah atau iktibar dari perjalanan kita kali ini? Sama-sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita membaca sebuah nasihat, yaitu sebuah kematian, karena kematian itulah yang akan membuat atau mencetak sejarah untuk generasi-generasi berikutnya. Tentu saja orang-orang yang pernah berada di tempat ini dahulu kala eksis dan hidup kayak kita saat ini. Yaitu aja ya laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita berkembang bersama, silaturahmi bersama, dan kita mencetak sejarah-sejarah bersama. Meskipun sejarah ini ya sejarah ini kita tuliskan atau kita torehkan di YouTube ya. YouTube nanti juga akan jadi sejarah bagi generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.